Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 9 September 2023. Kami menerima kunjungan dari rekan kita, saudara kita dari Laskar Anti Korupsi 45 yang berkunjung di kantor Bapenda Kabupaten Bone. Mungkin dari rekan-rekan dari Laki 45 datang ke kantor kami ingin audiens bertanya tentang bagaimana dan apa saja yang dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Di sini kami ada lengkap 4 kepala bidang. Kebetulan kepala badan kami lagi berhalangan karena sakit, jadi kami yang mewakili. Ada 4 kepala bidang kami, yaitu dari bidang pendataan Andi Musin, penagihan dan penguasaan ada Puatubi, dari perencanaan ada Andi Harun, dan yang terakhir bidang SIP ada Andi Wira. Dan rekan-rekan kepala seksi yang paling ujung itu 3 yang cantik-cantik semua. Itu saya perkenalkan bahwa ya kami lengkap di sini, siap menerima rekan kami dari Laki 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, yang saya hormati Bapak Sekretaris Badan, yang terhormat Sekjen Anti Korupsi Pejuang 45, serta yang saya hormati rekan-rekan yang saya cinta, yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabad. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat keselamatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang insya Allah yang penuh berkah ini. Dan tak lupa kami kirimkan salawat atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah. Kepada seluruh bapak dan ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak tak terhingga atas bersedianya menerima kami dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 dalam rangka audiensi. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Baik untuk menghemat waktu, kepada Bapak Haji Hasbi Sarjana Hukum Master Hukum, kepada Bapak
disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang, Kepala Seksi atau Sub dan jajaran, dan yang kami hormati Bapak Samsudin SHCLE, Ketua Pelaporan dan Pengolahan Kasus, kemudian Pak Abdul Salam Intelijen Kabupaten, Bapak Kane, kemudian pengurus kecamatan salah satu yang hadir. Pak, saya mau masuk ke Dinas Pendapatan Daerah. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kami datang ke sini Pak, ingin tampil memberi masukan. Ya kalaupun misalnya ada kritikan membangun, ya mudah-mudahan Pak kita bisa bersinergis untuk Bone ke depan. Pertama begini Pak, Bone ini kan sangat luas dan sangat besar. Setelah luas geografis adalah Bone di seluruh Sulawesi Selatan, tapi luas banyak penduduk kita kalah memang Makassar, kita nomor 2. Kan kita sudah lebih angka 1 juta Pak. Tapi potensi sumber daya alam di Bone ini kan besar Pak. Jadi kenapa kami tetap ingin audiensi ke Dispenda, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Karena kenapa Pak? Ada banyak potensi yang mestinya Pak dilirik, tapi saya belum melihat Pak teman lembaga di sini apa memang dibiarkan atau belum melirik memang Pak. Pertama Pak ya, saya ingin masuk ke galian C. Mengapa Pak begitu banyak galian C yang mestinya menjadi pendapatan di Kabupaten Bone kok dibiarkan Pak? Kemarin saya sorot di Kapolres, saya sorot juga di Dinas Perhubungan, termasuk juga yang berkaitan Pak dengan aset. Saya termasuk di Inspektorat. Saya bilang Pak, mari coba kita kerjasama. Karena kalau galian C ini Pak, kalau dulu kan arasannya Pak belum ada RT RW, ruang tata wilayah kan Pak, tata ruang wilayah. Sekarang kan sudah ada Pak. Contoh Pak, pasir. Kenapa Pak tidak diresmikan, dilegalkan supaya ada pendapatan masuk ke daerah Pak Sekretaris? Tanya, di mana galian C misalnya batu dan tanah, di mana yang ada kontribusi kepada negara Pak? Yang kedua, Desa Talungeng, ribuan Pak dump truck lewat tiap hari. Saya Pak bukan sedih karena merusak jalan. Mereka juga adalah saudara kita, butuh hidup. Tapi jangan dibiarkan bahwa itu tidak ada kontribusi kepada negara. Supaya bisa diaspal kembali dong. Saya sorot karcis. Saya bilang kalau bisa seluruh karcis itu, ya kita minta berapa pendapatan masuk ke negara Pak ya. Nah jadi saya mulai Pak Kadis dan Kepala Bidang, mari Pak coba, potensi-potensi ini banyak sekali Pak. Saya sedih. Loh, galian tanah ini yang mestinya Pak, katakanlah masuk 20.000 saja per dump truck, tidak keberatan mereka Pak. Pak Sekretaris, kami mohonlah Pak, galian C ini mari Pak dilegalkan lah Pak, karena sudah ada RT RW. Seperti pasir Pak, saya kemarin ke Latondro, luar biasa Pak. Saya belum 1 jam itu, mungkin sudah hampir 20 kapal Pak yang lewat angkut pasir. Mari kita legalkan itu pasir itu Pak, supaya ada kontribusi buat negara. Nah, lagi-lagi Pak, dump truck Pak. Dump truck itu Pak, kalau 10.000 Pak saja dipungut per dump truck, kalau 1.000 dump truck Pak sehari Pak berapa Pak? Berapa masuk ke daerah? Nah, kemudian kalau merusak Pak, siapa yang, jangankan Pak, mereka bawa angkutan yang begitu berat, jalan berlubang sedikit kan mestinya Pak ditumpah sedikit, kan tidak Pak? Masa kita tidak bisa Pak di situ kerjasama dengan Satpol PP-nya, dengan pendapatan daerah, dengan siapa Pak? Ya Pak ya. Tolong Pak, Anda izin dulu. Nah kalau ada rusak jalan, ayo dong tumpah dong di situ pasirnya supaya jalan-jalan kita Pak, waduh luar biasa Bone. Ya karena saya Pak tampil tidak ingin menjatuhkan Pak, karena kalau mengkritik Pak saya berarti memberi masukan yang terbaik. Jadi itu Pak Kadis. Kemudian ketiga Pak, ada berapa desa yang mestinya kan Pak diberi SPPT supaya ada penghasilan. Contoh Desa Palongki Pak. Saya ketemu dengan kepala desanya juga sedih Pak juga. Karena rakyatnya hampir 70% tanah di Desa Palongki. Ini baru saya sebut contoh Pak ya. Pak Andi Akbar baik sekali Pak, bilang Pak Sekjen loh. Kenapa kita nggak inventarisir supaya warga kami bisa ngurus sertifikat? Otomatis kan ada pajak Pak. Maksud saya Pak, apa yang membuat ada berapa desa atau ada berapa tempat di Kabupaten Bone, kepentingan privatnya orang kan nggak bisa dihalangi dong Pak Sekretaris untuk ngurus
sertifikat, otomatis ngurus sertifikat bayar pajak dong Pak. Nah, jadi saya mengulangi lagi Pak, bahwa yang ketiga SPPT ini Pak, coba Pak digalang Pak melalui badan ini dengan kecamatan desa, dianggarkan dong Pak, ayo SPPT kembali Pak, ya diorganisir kembali Pak ya, supaya karena mereka kan ingin, walaupun itu bukan sebagai alas hak Pak ya, itu kan hanya untuk bukti pembayaran pajak saja, tapi kan mereka gembira Pak. Nah, jadi saya mohon Pak, mohon jawaban yang lugas ini Pak, ada apa kok banyak tanah dibiarkan. Kemudian keempat begini Pak, untuk menghindari sengketa Pak Sekretaris, ada juga nanti satu sampel Pak. Kenapa Pak? Saya lama memverifikasi untuk mutasi Pak ya. Maksud saya begini yang mau saya sorot Pak, tolong juga Pak Sekretaris Dinas untuk SPPT, supaya saya kasihan Pak, karena maksud saya mohon coba Pak agak preventif kita sedikit ditingkatkan Pak di Dispenda. Jangan sampai Pak ada oknum quote and quote di desa, karena dia berkuasa, tiba-tiba karena merasa orangnya bagaimana, tiba-tiba dimutasi Pak nama, akhirnya menjadi sengketa perdata Pak Sekretaris. Jadi kami mohon Pak ini, marilah Pak coba kita proteksi supaya rakyat tidak banyak menangis Pak, karena tangisan rakyat mungkin tanda petik, maksud saya Pak begini, nama Hasbi tiba-tiba ini saya nggak tahu Pak, quote and quote, karena saya merantau tiba-tiba menjadi Pak Andi yang punya nama, kan nggak boleh dong Pak. Kalaupun dia misalnya menempati, menggarap, pinjam, tapi kan bukan berarti Anda seenaknya harus berganti nama dong Pak, kan harus ada alasan. Nah, karena saya lihat ini Pak, saya lihat ini contohnya Pak, wah mudah sekali berat. Ini contoh Pak, saya belum store loh Pak, hari ini saya mau store, setahun lebih saya tahan Pak, sengaja Pak, karena saya mau dengar dari orang, begitu mudah saya tanya, bagus Pak, begitu sehari kalau kepala desa datang, langsung dikasih mutasi nama. Dalam hatiku kalau benar ya bagus, tapi kalau tidak benar Pak, tiba-tiba mengambil. Nah, jadi itu Pak, jadi saya tiga kasus Pak, mendorong agar Dispenda ini mari bekerja sama supaya sumber daya alam yang ada di Bone Pak bisa dilegalkan Pak, supaya masyarakat juga kita tenang dan kita ada pendapatan. Karena otomatis Pak, kalau Bone maju kan nyaman Pak, dengan banyak pendapatan bisa pembangunan ya Pak ya di Bone. Satu hanya itu Pak, kritikan mari protektif lah Pak. Kalau ada mutasi ya kalau boleh Pak, formatnya ya seperti ngurus sertifikat, ada dong bukti alasannya Pak, kenapa harus dimutasi, surat tanahnya dari mana, jual belinya dari mana, mau hibah mau pindah. Karena kalau tidak Pak, jujur Pak, di sini yang mutasi Pak, yang menangis adalah rakyat ketika berperkara di pengadilan. Iya kalau punya uang Pak, kalau tidak punya uang Pak Sekretaris luar biasa. Saya pikir itu dulu dari saya selaku Sekjen DPP. Laporan dan pengawalan kasus Pak Samsudin, ada masukan Pak sebelum kita kembalikan jawaban ke teman-teman badan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pengaja Pak Sekretaris. Saya hanya mau sedikit menambahkan dari Pak Sekjen. Yang pertama saya tanyakan, yang pertama saya memberikan sedikit masukan begitu tentang Undang-Undang 34 tahun 2020 ya, tahun 2020 kalau tidak salah, tentang pajak daerah. Yang seharusnya ada pajak asli daerah atau PAD itu perlu dikasih atau diilegalkan, tidak diilegalkan. Contoh yang dibilang tadi Pak Sekjen bahwa begitu banyaknya penambahan liar, itu kan terabaikan. Yang seharusnya menjadi pendapatan daerah kok tidak dilegalkan, berarti ada pembiaran di situ. Nah, siapa yang pantas mengeluarkan izin itu? Ya. Saya beberapa bulan yang lalu kami dari Laskar ke Dinas PU bahwa itu RT RW di Kabupaten Bone sudah sudah terbit. Namun bahkan kita sudah sosialisasikan. Namun sampai detik ini belum ada, baru satu orang yang saya temui punya izin yang ada di Kecamatan Tahu. Baru satu.
kahu. Itu baru izin, ada ratusan. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang batu bara dan mineral. Itu kan denda 100 M. Nah, kalau ada pembiaran, berarti instansi yang terkait itu memang sudah tutup mata. Kok tidak ada, kok tidak diusahakan atau dikasih teguran? Bukan berarti kami untuk melarang mereka, tapi tolong ditertibkan supaya ada pendapatan hasil daerah masuk di Bapenda, begitu. Waktu saya ke KPHP Dinas Kehutanan, beliau mengatakan bahwa pernah dipanggil di daerah Lampoko sana untuk pembebasan hutan, dalam arti untuk pembebasan kawasan, artinya supaya dikembalikan ke masyarakat untuk ditanami jagung dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa itu tidak masalah, yang penting melalui prosedur hukum. Nah, tetapi kalau terjadi penggundulan di sini, maka kekurangan air di Kota Watampone menjadi 46% saja. Beliau mengatakan seperti itu. Nah, kalau tidak ditertibkan dari pihak yang terkait, apa yang terjadi nanti di Kabupaten Bone ini, kita tidak bisa, tidak ada yang bisa prediksikan bahwa bisa terjadi abrasi dikarenakan tidak bisa terjadi abrasi karena tidak dikarenakan oleh penambang ilegal. Ya. Gunung yang tadinya ini diratakan, nah, mana lagi bagian lingkungan hidup menanam pohon untuk penghijauan, begitu ada penambang ilegal ditebang lagi, digundul lagi. Ini harus ditertibkan. Jangan tutup mata. Kok tidak berani begitu? Hasuk beranikan diri sekali. Ini bukan Laskar yang menekan, tetapi undang-undang yang mengikat bahwa harus dilegalkan. Yang kedua, masalah SPPT. Apakah ada masa berlakunya SPPT itu? Maksud saya dalam jangka berapa tahun tidak dibayar, bisa diputihkan atau dialihkan ke pemerintah. Karena saya lihat ada kurang lebih 20 tahun itu, ada sawah kurang lebih 20 tahun itu belum ada yang kelola karena terjadi persengketaan. Baru sengketanya di tingkat keluarga. Ya, seperti itu Pak Kades. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mencoba menjawab masalah tambang. Masalah tambang tadi, kalau tambang itu perizinannya bukan di kami, kami penarikan pajaknya saja. Mungkin dari Harun dari SDM provinsi ya izinnya. Iya. Kembalikan ke SDM. Iya. Setelah ditarik dari kementerian, izinnya itu sekarang sudah ada di pemerintah provinsi. Kami beberapa bulan yang lalu kami sudah via Zoom dengan BPK dan Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan bahwa Bapenda ini hanya membantu mendorong pengusaha tambang yang belum legal untuk supaya jadi legal. Kami hanya bisa mendorong saja karena tugas dan fungsi itu bukan ada sama kami, supaya bisa mendongkrak pendapatan daerah. Kemudian masalah PBB Penguji mungkin bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan ini. Saya langsung saja mengenai masalah SPPT tadi ya. Yang masalah pengusulan atau mutasi itu kami pikir itu kami punya aturan di sini Pak. Itu setiap kepala desa itu bagaimana ada lahan yang mau dimutasi atau dibalik nama itu mengajukan permohonan untuk dimutasi. Setelah masuk permohonannya itu menjadi acuan kami Pak, karena kami pikir di situ Bapenda itu berpikir karena persoalan tanah di daerah itu di kecamatan di desa itu yang paling tahu kan kepala desa setempat. Sengketa atau tidaknya kami Bapenda tidak tahu Pak. Tapi begitu kepala desa masuk menyodorkan permohonan untuk balik nama dan lain sebagainya, kami proses dong. Kapan kami tidak, kami juga salah kalau tidak proses. Begitu kira-kira Pak kalau masalah SPPT. Kalau untuk
contoh Palongki Pak yang banyaknya tidak ada SPPT Pak, mereka padahal kepingin di SPPT kan Pak. Begitu Pak, itu sebenarnya Dulu itu kan ada Sismiao Pak ya. ya Sismiop itu Pak, itu Sismiop itu dari dulu itu tiap tahun kita adakan, tapi terkendala di anggaran. Terkadang 3 desa per tahun saja Pak, itu maksimal. Terkendala di anggaran, jadi makanya kita terkendala di anggaran, jujur. Sismiopnya kita semuanya sebenarnya kita mau semua Pak, tapi mau apa kalau anggaran tidak ada Pak? Jadi terkadang setahun itu Pak 3 desa saja kita bisa, 4 desa maksimal. Itu saja Pak. Per tahun Pak. Melalui mekanisme musrembang. Mengusul. Ya, jadi bagaimana cara kita mau gali semua Pak? Kita tidak bisa bergerak apa Pak. Berarti nanti bisa kita sampaikan contoh Pak. Ini kan kita contoh saja Pak. Ya, dari Palongki, karena saya sedih Pak. Di sana kan sudah muncul banyak sengketa-sengketa. Saya kasihan kepala desanya Pak, apalagi kepala desanya kan baik sekali Pak di masyarakat, biar tengah malam dilayanin. Nah cuma maksud saya kalau Pak turun cepat Pak bisa dianggarkan ini supaya masyarakat di sana jelas Pak, walaupun itu bukan kepemilikan Pak ya, tapi paling tidak rakyat kan berpikir, wah ini apa contoh, ini kan bilang, wah saya ada SPPT, kan masyarakat ini selalu menganggap ini bagaikan sertifikat Pak. Masyarakat kalau punya ini Pak, waduh melebihi kayak emas 10 kilo. Ya. Jadi kami itu Pak, izin Pak ya. Sebenarnya itu kepala desa setempat itu bisa mungkin barangkali bermohon dia menyurat, bermohon, begitu bermohon untuk di Sismiop supaya kami punya dasar juga untuk mengajukan ke tingkat pimpinan. Berarti maaf Pak ini langsung terjadi dialog buara ini. Jadi berarti Sismiop itu Pak tidak hanya 2006 ini Pak tiap tahun. Bisa tiap tahun. kalau diusulkan musrembang. Ya karena begini juga Pak. Kan izin Pak ini kami kan tidak ingin gara-gara pilkades Pak Kepala Bidang kami izin Bapak Ibu kami tidak ingin gara-gara pilkades kepentingan politik mengorbankan rakyat. Maksudnya begini Pak, coba Pak bantu Pak bersama kita lah Pak, bantu rakyat ini, jangan karena pilkades tiba-tiba peta blok hilang Pak dan tidak ada yang bertanggung jawab. Karena jujur Pak, saya tidak karena tidak ada niat kita audiensi ini kan nggak ingin mendiskreditkan Pak lembaga manapun, apalagi kita ini hanya bantu Pak pemerintah. Jadi kita mohon Pak, pilkades ini kita dorong dan kita dukung Pak, tapi jangan kau korbankan Pak. Nah, karena ini kan kalau peta blok Pak hilang, orang bilang letter C, macam-macam Pak, kan saya nggak hafal semua, dan hampir Pak, kalau kepala desa yang bagus Pak menyerahkan, tapi kalau tidak bagus Pak, nggak mau Pak, Solo sudah menjadi miliknya Pak, dibawa, dan yang boleh buka itu kepala desa yang purna tugas, dan keluarganya. Dan bahkan Pak ada di kecamatan saya nggak usah sebut arah ke Sinjai, saya pernah lihat sendiri Pak, yang namanya apalagi namanya di peta blok yang dulu itu Rinci, itu waduh berbahaya sekali ya. Jadi kan ada Pak Persil ya kan Pak, ada Kohir. Nah saya kan Pak ingin Pak coba Pak tadi mantapkan Persilnya, Kohirnya. Saya Pak melihat SPPT di sini, mana Pak Persilnya, yang mana Persil, yang mana Kohir Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi soal Persil dan Kohir tadi itu kan berlaku pada zamannya. Sekarang itu rinci sudah tidak berlaku bagi Bakortanas. Yang berlaku sekarang adalah itu sertifikat. Nah, soal yang sekarang yang ada tadi kita lihat kita bingung yang mana Kohir, sekarang itu ada NOP-nya. Sekarang itu yang berlaku. Jadi NOP ada blok, lokasi dan nomor urut tanah tersebut. Bisa nggak Bu, karena ini biar rakyat nanti bukan hanya Bone, semua bahkan dunia bisa nonton, bisa nggak dijelaskan Bu bahwa memang ini peninggalan Belanda setelah Persil dan Kohir. Jadi maksud saya Persil itu apa sih itu di Persil, Kohir itu apa, kemudian penggantinya apa Pak, biar enak, biar rakyat tahu Pak. Kita ini kan ingin memberi edukasi Pak Sekretaris kepada masyarakat. Maksudnya Persil itu apa, Kohir apa, kalaupun diganti apa. Karena begini mas saya Bu, maaf Bu, misalnya saya punya Persilnya di Galung, Kohir yang punya misalnya mertua saya, tiba-tiba misalnya Pak Andi karena orang kaya beli tanah di sana, tiba-tiba Pak tanah kami diambil, akhirnya kami mau gugat, loh Persil kami, Kohir kami kok, kami yang bayar pajak. Pak Andi juga bilang, loh saya sudah punya sertifikat,
Nah, gitu. Bisa Pak ya itu Pak, kami kesini kan Pak ingin tampil Pak, memberi edukatif kepada rakyat Pak, sekretaris. Dijawab aja Pak. Siap ya. Terima kasih kesempatannya Pak Sekjen. Karena kebetulan Pak Sekjen membawa sebuah dokumen yang bernama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang biasa kita sebut dengan SPPT, yang merupakan dokumen keuangan daerah. Jadi saya pertegas Pak, itu dokumen keuangan daerah sebagai surat pemberitahuan dari pemerintah daerah tentang kewajiban pajak atas wajib pajak yang tertera di dalam keterangan dokumen itu, sehingga ranahnya memang ranah hukum administratif Pak. Makanya di sudut kanan itu kita sudah menulis bahwa SPPT ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Seperti itu pemerintah daerah menyampaikan kepada rakyatnya, bahwa memang bukti kepemilikan hak itu menurut hukum Indonesia diampu oleh Badan Pertanahan Negara, Kantor Agraria dan ATR BPN. Seperti itu Pak. Sehingga sengketa-sengketa terhadap pengakuan kepemilikan atas objek pajak itu memang masuk ke ranah hukum. Tetapi dokumen kami adalah dokumen fiskal, dokumen keuangan, bukan dokumen hukum. Seperti itu Pak. Izin Pak, maksud saya nambahkan, misalnya begini Pak, si A yang menguasai tanah itu puluhan tahun Pak ya, tiba-tiba misalnya merantau ke Kaltim karena faktor ekonomi atau apa, dia menguasai, dia bayar pajak. Persilnya misalnya dulu Pak jelas, kohirnya jelas. Kok tiba-tiba misalnya muncul setelah sesmio karena ada orang yang menggarap, tiba-tiba kan namanya muncul Pak. Maksud saya tadi saya sebut supaya jangan tangisan rakyat kami Pak yang kasihan, yang banyak bantu tapi yang membuat di sini, tapi tangisan rakyat larinya ke kami Pak. Ya maksud saya, misalnya Pak katakanlah kohirnya 001 persil, bagaimana Pak misalnya A garis miring ini, kok tiba-tiba misalnya ada peta bloknya tiba-tiba kan berubah semua Pak setelah sesmio. Maksud saya Pak, tolong digambarkan ke kita, kepada rakyat, kenapa itu baru berubah Pak. Karena kan bisa saja Pak penggarap, hanya penggarap Pak, bukan pemilik, tiba-tiba dia naik SPPT kan Pak, betul kan Pak? Karena waktu itu kan pajak kan mengejar bayar pajak. Siap. Nah misalnya Pak Sam, saya mau merantau dulu ke Kaltim ngurus batu bara, Pak Sam, tapi Pak Sam tiba-tiba jahat Pak, tanda petik ini Pak, tiba-tiba begitu sesmio dia daftar, siapa yang mau ngusai? Saya Pak, yang punya tanah Pak Jasbi, tapi dia nggak mau menyebut nama saya Pak. Akhirnya nama dia Pak didaftar. Nah inilah menjadi sengketa. Jadi maksud saya, maaf Pak, selain tadi memberi masukan supaya kita ada pendapatan daerah, tapi mohon juga Pak supaya jangan tangisan rakyat diproduksi di sini, tapi air matanya rakyat Pak, kami yang setengah mati bendung. Ya kan Pak? Ya, jadi coba Pak, tapi ini jangan tersinggung Pak ya Bapak Ibu. Kita ini beri masukan saja supaya ini semakin baiklah ke depan. Apa kira-kira Pak administrasi negaranya bagaimana? Karena Bapak tadi berbicara hukum administrasi negara. Jadi maksud saya kan Pak ada format administrasi negara, contoh saja mutasi Pak. Saya artinya Pak, saya dukung Pak. Ini kan begitu tanda tangan desa dan camat keluar langsung mutasi SPPT. Tapi pertanyaan saya Pak, tiba-tiba saya yang kepala desa Pak, dan saya tahu orangnya merantau. Saya rubah dong mutasinya, saya kepala desa. Terus Bapak filternya apa Pak? Supaya rakyat tidak menangis. Itulah maksud saya. Bisa Pak disimak Pak ya? Paham Pak, paham, Nah, paham, itu, Pak. paham. Kembali saya ke statement awal Pak, bahwa dokumen kami inilah dokumen keuangan daerah, bukan dokumen penegasan hak. Jadi Bukan, sengketa maaf, Pak. soal hak itu Izin Pak, maaf Pak, saya potong, ranahnya Pak. memang mahkamah hukum Pak. Cocok Pak, maksud saya Pak ini Pak, bukan, kita kan mau bukan berdebat Pak ya, hanya memberi masukan. Maksud saya Pak, format ini boleh nggak Pak seperti BPN, boleh Pak ditambahkan, ini masukan Pak, masukan dari kami. Oh misalnya Anda kepala desa, Bapak mutasi dasarnya apa? Mana administrasi negaranya mana? Ada nggak bukti Bapak kepemilikan? Oh tidak ada. Jual beli? Ada nggak? Maksud saya gitu Pak. Oh iya Pak, Nah. sudah banyak kronologi kejadian seperti itu yang membuat kepala desa terjerat di ranah hukum dalam proses mahkamah hukum Pak. Ya. Sudah banyak. Dari sejak
PBB P2I ini ada di tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang 17 itu tahun 86, masih diampu oleh kantor pajak pertama. Sudah banyak Pak penegasan-penegasan tentang siapa sebenarnya wajib pajak. Itu Bisa saya tambahkan sedikit Pak. Jadi, membuat pemerintah-pemerintah di tingkat terdepan di desa dan kelurahan itu menjadi objek terperiksa. Seperti itu Pak. Boleh Pak, mungkin Pak kalau saya Kita mau dulu lengkapi tadi itu masalah permohonan itu. Kan udah itu yang bermohon itu Pak, itu kepala desa yang bermohon itu bukan cuma permohonan itu saja, dengan alas haknya di bawah. Harus ada alas haknya. Kami yang dasar pengambilan keputusan juga kita minta. bukan sekedar permohonan saja dari kepala desa, harus ada alas hak yang mengikuti dasar. Makanya di sini proses. Bukan sekedar permohonannya. Bukan. Jadi Ada alas hak. Bapak boleh baca rincian kebutuhan dokumen Bisa luruskan dulu tadi. mungkin bisa saya luruskan sedikit. Jadi kalau untuk mutasi balik nama kan itu sudah ada prosedurnya. Mutasi balik nama itu harus ada apa dasar haknya. Ya, apa dasarnya Tentunya untuk kita di balik sini nama? hanya menerima, mengelola dan memproses. Semuanya kan dari usulan dari bawah. Ya. Ketika sudah tanda tangan desa dan camat, otomatis itu kita anggap sah. Berarti itu sudah bisa diproses. Kalau lebih tepatnya kenapa dengan mudahnya itu kan kembali kepala desa. Kenapa kepala desa langsung seenaknya saja? Apa dasarnya? Kalau kita di sini harus ada jual beli, harus ada warisan. Setidaknya kita juga maklum. Tidak semuanya orang harus mempunyai sertifikat. Semuanya masyarakat harus ada keterangan akte jual beli. Dan kita menerima itu surat keterangan. Entah itu surat keterangan hibah, warisan, jual beli disesuaikan. Tentunya harus ada tanda tangan desa. Nah, kalau tanda tangan desa sudah ada, tanda tangan camat sudah ada, tidak mungkin kan kita tidak memprosesnya. Kita sama hanya mempersulit. Nah, kalau dari masyarakat atau dari desa sudah ada, itu kita harus proses. Seperti itu. Jadi sekira sama aja jawabannya itu. Jadi tidak mungkin kita mau menghalanginya. Kalau bilang ini tanah bersengketa, ini tanah ini, kita kan tidak tahu soal itu. Kenapa kepala desa harus menandatanganinya? Kalau itu adalah sengketa. Jadi kalau pemanya sudah tanda tangan desa, sudah tanda tangan camat, sudah ada surat keterangan hibah, waris atau apa dan lain sebagainya, berarti itu kita sudah anggap bersih dari bawah. Semestinya di bawah lebih memfilter lagi. Yang mana yang bisa diterbitkan, yang mana bisa dibalik nama. Kita hanya mengelola apa dari usulan. baik. Bisa saja terjadi seperti itu Pak yang disampaikan tadi, bahwa seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa persoalan kepala desa sehingga memudahkan untuk beli nama. Tapi kembali lagi kalau bukan ketandangan kepala desa kan tidak bisa jadi ini barang juga. Jadi diharapkan kepala desa ini betul-betul mewakili rakyat, bukan artinya bahwa ketika ada permohonan dia sudah melakukan backgroundnya bahwa bukan kembali kepala desa, karena lebih parah lagi kalau tidak ada yang tanda tangan Pak. Pasti begitu Pak, pasti identifikasinya harus kepala desa. Kemudian memang mungkin sama-sama tidak punya tidak punya sertifikat kronologi seperti itu, hanya dia bukti SPPT ini kan hanya bukti pemerintah pajak, bukti pembayaran saja, bukti pembayaran. Tapi begitu penting juga SPPT, bisa juga melangkah lebih jauh, bisa melangkah lebih jauh untuk proses lebih jauh. Tetapi perlu diketahui bahwa hanya bukti pembayaran. Tapi karena yang tadi disinggung bahwa mungkin yang lainnya tadi itu juga tidak punya dokumen seperti sertifikat, sehingga bermasalah di bawah Pak. Mungkin seperti jawaban saya seperti itu Pak. Baik, ya terima kasih sebenarnya Pak Sekretaris. Lebih dan yang lain, sekali lagi kita sampaikan bahwa kita ini tampil ingin bersama mengedukatif rakyat Pak. Artinya, jadi karena kita hari ini audiensi, Ibu tadi menjawab, Bapak menjawab, jadi biar rakyat nanti nonton Pak, berbagi informasi. Jadi rakyat nonton, makanya tadi saya terdiam. Artinya Pak, jangan disalahpahami kehadiran kami di sini. Bukan mempresur Bapak Ibu. Makanya sebenarnya tadi kita tampil mau bekerja sama malah supaya ke depan kita sama-sama membangun Bone. Maksud saya Pak, saya terus terang Pak, kalau saya pribadi, walaupun selembar kepala desa dan camat tanda tangan, saya bahagia Pak. Apalagi kalau kepentingan saya senang dipercepat. Cuma maksud saya Pak, kan Pak ada kasustis, ya Pak ya, saya ulangi, kan ada kasustis Pak yang tangisan air mata.
loh kenapa kepala desa kok berani tanda tangan mutasi ya? Padahal dia tahu bukan yang punya. Kan kayak Caca dibilang ibu, yang paling tahu itu adalah yang filter pertama isinya desa. Cuma maksud saya kan Pak, saya tahu di sini bahwa ini ada lampiran. Kalau ngurus PPT mestinya kan dari awal nggak bisa lahir sertifikat dulu tanpa SPPT. Kalau misalnya permohonan di sini sertifikat, tapi kan harus ada garis miring. Karena bahasa hukum saya nggak boleh dong lahir sertifikat kalau belum ada SPPT. Terbalik dong, masa SPPT lahir dulu, sertifikat lahir dulu belum ada SPPT-nya. Kalau bagi saya Pak, sebagai orang anti korupsi, nggak artinya logisnya Bu. Wajibnya. Tapi kan begini Pak. Bisa jadi itu. Persoalan prosedur adjudifikasi di Badan Pertanahan itu dalam melakukan. Tapi sekarang sudah harus ada SPPT. Yang mempercayakan 3 tahun SPPT itu hanya mereka yang pakai ini. Iya Pak, pakai gitu. Tapi saya tidak bisa mengomentari prosedurnya orang kan. Tidak Pak, maksudnya begini Pak. Nah sekali lagi Pak ya, tolong dipahami. Persoalan duluan mana SPPT atau sertifikat, dua hal yang berbeda Pak. SPPT itu adalah fiskal kadastrial, kalau sertifikat itu kadastrial kan. Seperti itu mungkin bahasa hukumnya. Paham Pak? Hak milik ada di sertifikat. Saya sekali lagi gini Pak, tolong Pak dipahami silaturahmi saya hari ini kepentingannya untuk negara. Maksud saya Pak, logisnya ini memberi masukan. Tolong dong, kan nanti saya ke BPN juga Pak ngomong juga. Anda jangan keluarkan sertifikat dulu dong kalau belum ada SPPT. Itulah maksud saya Pak, supaya Bapak paham. Karena saya ingin mengedepankan Pak, ada pemasukan negara dulu baru Anda keluar sertifikat. Boro-boro Anda punya sertifikat membayar pajak aja enggak. Itulah maksud saya Pak. Tolong dimaknai Pak, keinginan rakyat ini untuk demi pemasukan negara. Ya kan Pak ya? Contoh bahasanya, saya ibu misalnya gadis, saya Pak bujangan. Masa saya nikahi belum melamar, belum ketemu orang tuanya, begitu maksud saya Pak. Jadi maksud saya Pak, demi negara, karena kita anti korupsi Pak ya. Tapi saya anti korupsi kan nggak pernah datang ke sini nakut-nakutin kan Pak. Apalagi meminta kan enggak. Kalau ada saya pecat loh. Nah jadi maksud saya, tolonglah Pak dipahami, saya tidak ingin hari ini berdebat dengan Bapak. Tapi hari ini saya saling mengisi kita untuk boni ke depan. Maksud saya Pak begini, saya ulangi Pak ya. Kalau Bapak bilang tadi mencoba Pak, karena kalau mau debat Pak, saya bisa ladeni Bapak. Kalau perlu bosnya Bapak yang suruh debat sama saya supaya kita selevel ilmu. Maksud saya Pak, ini sertifikat, maaf Pak lah kasih bilang ya. Ini sertifikat, Anda jangan lahirkan kalau belum bayar pajak dulu. Maunya kami Pak loh, sebagai anti korupsi. Bukan itu loh Pak, maksudnya ini masukan. Nah maksud saya, mari kita saling mendukung. Kan saya bilang dari tadi, mari kita saling mendukung untuk republik ini. Karena izin Pak, saya sedih sekali. Tadi ini kan saya bahas Pak cuma mutasi. Hari ini kan Pak, kalau mutasi saya repot kan, saya repot juga. Ini setahun aja saya. Kenapa Pak setahun? Saya bilang kepada Ibu Aji, Bu Aji, saya besok saya sodorkan ini mutasinya sudah ke Ibu, karena saya sudah yakin kepada administrasi dan agama Ibu yang punya. Karena saya cek kiri kanan siapa yang punya dan tidak ada keberatan. Karena saya takut Pak, begitu saya bantu ternyata mutasi desa. Jangankan Pak, maaf Pak, ada desa Pak, Pak Haji Asbiang, pasti firm, belum tentu. Kok tiba-tiba saya disogok misalnya Pak ya. Nah, saya kan nggak mau Pak. Jadi misalnya Pandi yang punya, tapi karena Ibu kenal dengan Pak Jasbi, wah Pak Jasbi pasti bagus, pasti benar. Kan belum tentu Pak. Tiba-tiba saya disogok Pak Jasbi, kalau Anda maju di Dispenda langsung keluar SPPT mutasi. Nah maksud saya Pak, kasustis saja saya maksud ini. Yang kasus, kalau yang normal Pak, yang kan saya tidak kritik Pak. Semua sumber daya alam diperbaiki, semua jalanan diperbaiki, infrastruktur, kesejahteraan pegawai diperbaiki, baru kita bisa teriak. Seperti Bapak, kalau gajinya 2 juta bagaimana mau perbaiki Pak? Anak istri aja nggak cukup. Akhirnya kan nggak mikir, ya kan Pak? Nah, jadi maksud saya begini Pak, mohon maaf. Saya Ruben mohon maaf Pak. Baru kali ini Pak saya berdebat. Saya sebenarnya tidak ingin tampil berdebat. Ya. Saya merasa tidak berdebat. Saya menjelaskan ke publik bahwa SPPT bukan bukti kepemilikan hak. Bapak, kita paham Pak. Ya. Saya sangat memahami. Jadi Bapenda mengeluarkan SPPT dalam rangka pemungutan pajak. Badan Pertanahan Negara mengeluarkan sertifikat dalam rangka menegaskan hak warga negara atas kepemilikan tanah. Tidak ada SPPT. Ya, kalau pengalaman saya Pak di pelayanan, kadang ada wajib pajak saya membawa sertifikat.
tidak ada SPPT-nya. Baru mau menerbitkan. Soal kenapa bisa terbit itu saya tidak bisa menjelaskan kenapa bisa terbit sertifikat tidak ada SPPT. Tapi kalau di sini kalau memang ada sertifikat kita terbitkan SPPT. Dan kita juga bilang tadi bahwa SPPT harus ada SPPT baru ada sertifikat. Itu jelas, harus memang ada. Kenapa? Karena kan untuk validasi BPHTB itu harus ada SPPT dulu karena di situ nilai jual belinya yang mau dilihat berapa. Itu untuk penerbitan sertifikat. Nah, kalau bilang ada terkadang ada sertifikat kembali saya mengatakan bahwa wajib pajak saya biasa ada menyodorkan saya untuk mencari tanahnya. Kenapa saya punya sertifikat tidak ada PBB-nya? Gitu loh. Jadi otomatis saya sebagai pelayanan untuk penerbitan SPPT saya pasti menyodorkan untuk penerbitan SPPT kembali. Terus kalau soal lokasinya menanyakan ke kami, otomatis kami tidak tahu, otomatis kami arahkan ke lurah atau ke desa setempat untuk tentunya kalau untuk penerbitan data baru menyesuaikan soal dengan di SPPT dengan di sertifikat harus ada melampirkan SPPT tangga. Kenapa? Itu untuk mengacu bahwa NOP lokasi tersebut sudah benar dan untuk mengetahui NJOP per meternya di situ berapa, zona nilai tanahnya berapa, itu untuk acuan penerbitan SPPT seperti itu. Jadi kembali saya juga tidak tahu soal hukum terlalu banyak dan perda sebagainya, tapi kalau soal administrasi sesuai dengan porsi saya sebagai pelayanan pajak bumi bangunan, mungkin itu saya bisa kasihkan masukan. Jadi kalau kembali SPPT kenapa bisa terbit bisa dibalik nama sesuka hati, itu sebenarnya tidak bisa. Tapi kalau kita di Bapenda harus ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Apa dasarnya, apakah dia itu sertifikat, apa dia akta dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu harus ada tanda tangan desa dan camat. Kalau bilang enaknya itu kepala desa mau balik nama saja, nah benci kak dulu waktunya, itu kan bukan hak kita Pak. Kembali ke desa. Dan yang harus ditegaskan itu adalah di kepala desa. Yang harus dilaporkan itu tentunya di kepala desa. Saya juga pernah sering dipanggil di Polres mendampingi kepala seksi saya. Tentunya kenapa bisa terbit? Pasti kita lihat riwayatnya dulu. Tahun berapa ini perubahan? Banyak terjadi perubahan balik nama, mutasi nama itu masih belum di Raena Bapenda. Karena itu masih di tahun 2006, 2009 kan di Bapenda itu peralihan di 2014. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara soal mutasi pelayanan, mungkin itu yang bisa saya berikan, bahwa kalau yang kembali harus ada dasar perubahan. Tentunya ketahui desa dan camat. Kami di Bapenda hanya memproses usulan dari bawah. Dan harus kalau bilang sertifikat harus ada PBB sama sertifikat, itu yang mana harus duluan? Ya terkadang memang ada terbit sertifikat Pak, tidak ada PBB-nya. Dan tentunya tentunya juga di desa-desa memang banyak ada terjadi kayak apa prona ya. Prona itu ya, itu prona juga memang dia pasti mengacu ke SPPT. Tidak mungkin tidak mau mengusulkan itu prona kalau tidak ada SPPT-nya. Setahu saya, karena di desa saya juga pernah mengalami itu. Dia tidak mau melayani kami kalau tidak ada SPPT. Bukannya saya bilang mana yang benar yang mana sih, tidak ya Pak. Saya cuma hanya porsi saya sebagai pelayanan pajak bumi bangunan, ya itu tadi kalau umpamanya PBB, orang mau menerbitkan sertifikat harus ada PBB karena untuk validasi kembali di BPHTB-nya. Validasi BPHTB itu memang harus kita mencantumkan pajak berjalan. Kalau tidak ada akta jual belinya, tidak ada PBB-nya, ya harus diterbitkan untuk menjual sertifikat. Seperti itu, mungkin seperti itu yang bisa sampaikan soal pelayanan untuk pajak bumi bangunan. Kembali kalau kayak di Latondra tadi ya Pak, mungkin sekedar masukan juga saya, jangan hanya menunggu sismiop. Kan bisa kepala desa itu mengusulkan bertahap. Kalau tanahnya memang jelas. Palongki. Oh, Palongki. Sorry, maaf. Ya, kalau tadi kita bilang banyak lahan yang belum ber-SPPT. Bisa Pak, jangan menunggu sismiop. Bisa bertahap, bisa 20 kepala desa itu punya wewenang. Umpamanya yang jelas tanah itu bahwa jelas kepemilikannya siapa. Bisa dibuatkan surat keterangan. Saya bertanda tangan kepala desa ini menerangkan bahwa si Hasbi
betul adalah menguasai sebidang tanah tersebut dengan batas-batas sekian. Itu bisa semestinya juga kepala desanya yang proaktif datang ke jalan-jalan ke Bapenda untuk menanyakan seperti itu. Bagaimana bisa mengusulkan ini supaya warga saya, masyarakat saya bisa terbit SPPT-nya. Iya. Jadi kalau seumpamanya tadi apa Pak Longki ya Pak? Kalau memang dia mau berniat untuk menerbitkan SPPT-nya, boleh Pak suruh jalan-jalan ke sini. Nanti kita bisa bantu apa yang kita bisa bantu. Kalau bilang yang jelas kita kasih belangko, Pak ini cara pengisiannya seperti ini. Kalau memang jelas kita buatkan surat keterangan, bertanda tangan kepala desa, bertanda tangan camat, 20 saja lahan kalau dia usulkan kita terbitkan selama mereka mau bayar. Kan seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang susah Pak kalau kepala desanya mau proaktif. Mungkin seperti jadi kita tidak usah bilang harus menunggu anggaran Sismiop apa. Kalau kepala desanya mau terbitkan, mau 10, mau 5, kita layani ini Pak. Cakep. Kayak begitu. Seperti itu. Makasih. Baik, saya mohon maaf karena ya dari SPPT. Tapi persoalan Minerba ini seperti yang disampaikan teman tadi, ada kekhawatiran kita kalau ilegal itu, maksudnya yang tambang itu yang berilegal kan tidak punya isi. Iya. Sampai kita masuk juga nanti terkait masalah dihubungkan nanti pajaknya atau gimana. Cocok Pak, Ya, cocok. ya. Saya paham. Kita merasakan. Tapi kalau masalah potensi pajak memang potensi, tapi itu terkait juga kepatuhan setiap orang. Kepatuhan ini pajak ini terkadang fluktuatif juga. Mungkin kita datangi berkali-kali, apakah di hulu, tetapi tidak memberikan percerminan untuk kooperatif bayar pajak. Mungkin kita selalu antusias untuk menyepu bola. Baik Pak, saya terima kasih sekali lagi Pak, karena saya ini penasaran banget. Maksud tadi Pak, sekali lagi usul kalau diterima untuk perbaikan, terima kasih. Karena di calon presiden pun, saya sudah akhirnya loncat ke politik Pak. Saya juga di nasional itu yang kita usul. Anda mau calon, coba Pak diperbaiki ini supaya tidak ada konflik. Maksud saya sekali lagi Pak ya. Logis normal maunya saya Pak, dan maunya rakyat mungkin Pak demi kepentingan negara. Ya urus dulu SPPT, kan ringan sekali urus SPPT, baru urus pajak, urus sertifikat. Jangan boro-boro sertifikat ada datang ke ibu, Bu kok saya belum terdaftar SPPT-nya. Kan akhirnya nanti hukum juga di pengadilan juga bingung Pak. Saya mau legalkan ini, SPPT aja nggak bayar negara. Padahal kontribusi negara itu penting Pak. Jadi maksud saya Dasarnya dibalik nama, jangan cuma belangko selembar itu sama belangko, itu harus ada dasarnya. nah makanya saya bilang kalau nggak lengkap saya mintain nanti. Saya kan enak. Kalau saya ini enak sekali karena tampilnya tidak hanya, makanya saya bilang saya kalau prosedural tidak pernah saya merasa ini dipersulit. Justru saya bilang, oh ini bagus, ini protektif supaya nanti orang nggak bersangkutan loh. Anda memang kenapa nggak lengkapin? Kalau misalnya tidak lengkap ini, saya pasti sampaikan, minta surat aja dong, jual belinya, kan? Nah jadi sekali lagi Pak, saya ribuan mohon maaf kepada sekretaris dinas. Justru Bapak semakin tampil begitu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, hari Jumat ini kita doakan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah segera pulih dan sehat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat Bone. Mudah-mudahan audiensi ini bermanfaat untuk rakyat Bone. Saudara pemirsa, kita tadi dapat penjelasan, apalagi Ibu yang di sudut ini sangat piawai menjelaskan bagaimana prosedural formal ketika mau ada mutasi, ketika ada mengurus SPPT, ketika mau ada pembayaran, ketika ada yang menunda SPPT seperti Pak Longki, beliau sudah menjelaskan elegan dan luar biasa vulgar, dan rakyat harus tahu. Dan kepala desa dimanapun Anda berada yang mendengar dan menonton nanti hasil audiensi ini, mudahan menjadi pijakan bahwa jangan menunggu Sesmio. Ini yang tertarik saya penjelasan Ibu, jangan menunggu anggaran. Ternyata tanpa ada anggaran besar pun atau program Sesmio, ternyata dari Badan Pendapatan Daerah bisa turun ketika ada permintaan dari desa atas nama pemerintah administrasi di desa tersebut dan di kecamatan di Kabupaten Bone. Itu yang diharapkan oleh dari Bapenda. Dan ini kita sebagai Sekjen Laskar Anti Korupsi dan jajaran Laskar Anti Korupsi di Kabupaten Bone, kita bangga hari ini kita banyak menggali, mendapatkan. Tapi sekali lagi, wahai pemimpin ke depan, jangan ada tanah tidak dipajak. Harus dipajak supaya ada pembangunan negara, supaya jalan, jembatan, listrik, sekolah, kesehatan bisa dilayani dengan baik. Karena itulah tampilan kita pada hari ini. Sekali lagi, saudara pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi edukatif kepada kita semua bahwa memang di Badan Pendapatan Daerah ini adalah kewenangannya
tidak bisa memang langsung turun. Misalnya ketika ada illegal mining, pasti ada perizinan yang terkait. Makanya kepada Bapak Kepala Dinas Perizinan yang terkait, baik yang ada di provinsi, ya mohonlah bantu Kabupaten Bone untuk segera legalisasi perizinan, supaya juga didorong ada kontribusi masuk ke pendapatan daerah Kabupaten Bone. Baik, demikianlah hasil audiensi kami. Terima kasih tak terhingga atas pelayanan yang baik dari sekretaris dan kepala bagian serta jajarannya, khususnya kepada Ibu yang sangat vulgar, piawai, cerdas, akurat, luar biasa menjelaskan kepada rakyat. Dan ini menjadi pijakan kita bersama, karena ini adalah murni untuk mencari mengedukasi rakyat, karena Sekjen tidak ada kepentingan secara pribadi, tapi kepentingan rakyat yang selama ini mengadu kepada Laskar Anti Korupsi hari ini terjawab oleh penjelasan Ibu. Ternyata tidak sulit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Pajata Tidak susah lagi. coba